Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada, semoga kita selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ini di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan puasa kita sampai akhir nanti berjalan dengan baik, bisa melaksanakan dengan baik, dan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima dan dijadikan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini saya akan bercerita atau mengkisahkan, yaitu kisah masa kecilnya Nabi Muhammad SAW. Sama kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin yaitu penutup para nabi. Kenapa disebut dengan khatamun nabiyyin, bukan khatamul anbiya? Kalau khatamul anbiya itu para nabi yang wajib diketahui, tetapi kalau khatamun nabiyyin di luar daripada nabi yang kita wajib ketahui, beliaulah sebagai penutup dari seluruh para nabi yang hitungannya ratusan. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah pepohonan ini jadi penanya dan lautan itu menjadi tintanya untuk menceritakan daripada kisah baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan cukup itu semua untuk dituliskan kisah Nabi Muhammad SAW. Maka itu di sini saya akan bercerita tentang Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya secara singkat. Yang pertama, beliau itu di usia 2-4 tahun beliau dididik secara fisik, mental, dan kefasihan bahasanya di perkampungan Bani Sa'diyah. Yang kedua, beliau dari usia 4-6 tahun belajar tata krama dan adab bangsa Arab lewat ibunda tercintanya, yaitu Sayyidah Aminah, atau biasa kita sebut dengan Siti Aminah. Yang ketiga, dari umur 6 tahun sampai umur 8 tahun mendapatkan pengalaman ilmu kepemimpinan dan retorika lewat kakeknya beliau, yaitu Abdul Muthalib. Yang keempat, dari umur atau usia 8 sampai 12 tahun beliau belajar manajemen dan kemandirian lewat mengembala domba. Dari umur atau usia 12 tahun sampai 16 tahun menambah wawasan kebangsaan, ilmu geografis, dan ilmu ekonomi lewat berdagang bersama pamannya, yaitu Abu Thalib. Yang keenam, di usia remajanya yaitu usia 16 tahun beliau mendapatkan tempaan militer ketika terjadi perang Fijar. Dan yang ketujuh, dari umur 17 sampai 18 tahun turut serta dalam perhimpunan tetua Mekah, Hilfil Fudul. Dari sini beliau mendapatkan ilmu, yaitu ilmu organisasi. Yang kedelapan, di usia 19 tahun beliau mempelajari dan praktek langsung ilmu manajemen lewat bisnis yang dijalaninya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kisah singkat
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari usia sedini mungkin sampai usia 19 tahun. Semua manusia belum tentu hidupnya seperti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah telah siapkan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik dalam segi apapun. Dari aspek manapun beliaulah yang paling baik. Ibadahnya paling baik, zuhudnya paling baik, jihadnya paling baik, puasanya paling baik, baca Qur'annya paling baik, tahajudnya paling baik. Semua aspek ibadahnya maupun kehidupan sosialnya beliau itu paling baik. Maka pendidikan beliau langsung Allah yang memberikan kurikulumnya, sehingga begitu di usia ke-40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah siap menjadi contoh buat kita semua. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat dari usia dini beliau masih kecil sudah menjadi anak yatim. Kenapa Allah atur dengan sedemikian rupa? Karena Allah ingin mendidik Nabi Muhammad SAW dari kecil itu sudah tidak punya orang tua. Karena yang Allah mau adalah ketika Nabi Muhammad SAW memanggil Robbi, Robbi, bukan Abi, Abi. Yang Allah mau dengar adalah seruan dari Nabi Muhammad itu. Yang ingin disebut itu Robbi, Robbi, Tuhanku, Tuhanku, bukan Abi, Abi, Bapakku, Bapakku. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Nabi Muhammad SAW dari kecil sudah tidak manja, harus mandiri, harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada kedua orang tua. Orang tua hanya perantara kita di dunia saja, hakikatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari awal saya katakan kalau kita ceritakan kisah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah ada habisnya. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah, suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Apa yang ditanyakan oleh seorang sahabat ini kepada Sayyidina Ali? Dia mengatakan, wahai Sayyidina Ali, engkau itu sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Pasti kamu tahu persis tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tolong ceritakan bagaimana keindahan dari kecil engkau melihat Nabi Muhammad SAW. Ceritakan sedikit saja, bukan kehidupannya tapi akhlaknya. Ceritakan kepadaku. Apa jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Sayyidina Ali bertanya kembali kepada salah satu sahabatnya yang bertanya itu. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali? Hei sahabatku, sebelum aku menjawab daripada pertanyaanmu, tolong kamu jelaskan apa yang kamu lihat seisi dunia ini. Tolong sebutkan kepadaku. Apa jawaban si sahabatnya ini? Wahai Sayyidina Ali, bagaimana mungkin aku bisa menyebutkan semua isi yang ada di dunia ini? Mataku terbatas. Apa jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Hai sahabatku, engkau menyebutkan yang ada di dunia saja tidak sanggup. Bahkan Allah nyatakan, wa mal hayatud dunya illa qalil. Tidaklah dari kehidupan dunia ini kecuali sedikit. Yang sedikit saja kamu tidak sanggup untuk menyebutkannya. Bagaimana yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah mempunyai akhlak yang agung. Yang kecil saja kamu tidak bisa menjelaskan, bagaimana yang azim, yang besar tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Dari situlah sahabat itu yang bertanya kepada Sayyidina Ali merasa terkagum, takjub dengan begitu azimnya, begitu luar biasanya, begitu istimewanya akhlak Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit daripada kisah Nabi Muhammad SAW
dari mulai dia masih balita kecil sampai dewasa. Begitu indah akhlaknya, begitu indah didikannya. Beliau tidak pernah mengeluh, beliau tidak pernah menangis, meratap tentang kesedihan bagaimana ditinggal kedua orang tuanya, tapi beliau itu sebagai sosok yang tegar, yang kuat, yang mandiri, yang menjadi calon orang yang sukses. Maka dari itu kita ambil hikmah dari sini, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, orang yang senang, orang yang bahagia, maka tidaklah ada jalan kecuali meniru kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan yang tidak dipahami. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya cukup sekian. Khudh ma shafa' wa dama qadar. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.